السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حاجاتنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر والخواتر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلفا هذا الكتاب مكشفات القلوب الإمام حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, kita pada pagi hari ini akan mengkaji tentang pentingnya taubat, yaitu satu bentuk renungan, introspeksi terhadap apa yang kita lakukan dan kita mintai ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya taubat. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali menulis satu bab tentang keutamaan taubat. Di dalam kitab ini, dalam pembahasan ini, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa banyak firman-firman Allah, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang taubat. Di antaranya adalah yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ini surah An-Nur ayat 31. Jadi Allah berfirman watubu, dimulai dari perintah. Watubu, dan bertaubatlah, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jami'ah, secara berjamaah, ya, secara berjamaah, jami'ah. Bertaubatlah kepada Allah jami'ah, secara keseluruhan, ya. Jami'ah itu berjamaah, ya, jami'ah, secara berjamaah. Jadi ini diperintahkan bahwa kita bertaubat secara berjamaah, ya, jami'ah, secara berjamaah. Bertaubatlah kepada Allah secara bersama-sama. Nah, astagfirullahaladzim, bersama-sama. Semua kita bertaubat kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, ketika engkau bertaubat kepada Allah, maka engkau akan mengalami keberuntungan atau kebahagiaan dalam hidupmu. Artinya ini perintah Allah. Watubu ilallahi jami'ah. Ya. Bertaubat kepada Allah secara totalitas. Dan bertaubat kepada Allah secara bersama-sama. Nah, ya. Artinya totalitas itu adalah jangan bertaubat hanya untuk kepentingan belaka. Jangan bertaubat ketika
mendesak. Jangan bertaubat hanya sementara, ya. Tetapi bertaubat dari lubuk hati yang paling dalam, betul-betul meninggalkan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Dan kita betul-betul akan berada di jalan Allah. Itulah yang namanya taubat. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula panjenengan kita semua bertaubat itu perintah Allah. Cara bertaubat bagaimana? Mulailah dari istighfar. Mohonlah ampun kepada Allah. Dari situ kita mulai sadar bahwa ketika kita beristighfar kita merupakan hamba yang dhaif, yang lemah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, yang begitu banyak kepada Engkau ya Allah. Engkau maha agung ya Allah. Ketika sudah kita berikrar ampuni dosaku, kita banyak dosa. Nah, pada saat kita melakukan ikrar kepada Allah, astagfirullah, mohon ampun, disitulah kita harus berhenti. Dan saya ya Allah berjanji tidak akan melakukan dosa yang serupa ya Allah. Itulah taubat. Nah, itu namanya taubat. Bukan hanya sekedar istighfar, tapi istighfar merupakan awal dari proses taubat. Nah, makanya ketika beristighfar, renungan dosa apa yang sering aku lakukan kepada Allah, itu yang harus kita lakukan. Ya, baru akan sampai kepada puncak taubat. Nah, jadi harus diawali pertama dengan istighfar, yang kedua dengan merenung dosa-dosa apa yang aku lakukan, ya. Merenung, memohon kepada Allah agar dosa itu tidak dilakukan kembali. Nah, ini beberapa ayat-ayat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Ini membuktikan bahwa kita memang betul-betul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita peluang sebelum yaitu ruh kita meninggalkan jasad yang kita cintai ini, ya. Oleh karena itulah jangan sekali-kali kita mengentekan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ ada perintah untuk kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, walaupun ini biji dzarrah. Dzarrah itu paling kecil, ya. Kalau kita ibaratkan sekarang di kita itu misalnya debu, ya, debu lah, sekecil debu, artinya sepaling kecil apapun kebaikan kita, atau bakteri yang paling kecil misalnya, kecil, pokok apapun yang paling kecil, kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan perbuatan jahat, jelek, buruk sekecil apapun juga akan ditampakkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inilah salah satu syarat dan alasan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan tidak akan pernah terlepas dari monitoring Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kehidupan ini pasti ada apa? Ada orang yang memonitor kita di dalam pekerjaan kita, ya. Ada proses inspeksi, proses evaluasi,
Ada proses monitoring dari pimpinan, misalnya pekerjaan kita, ya, yang buruh tani, dari petaninya, bagaimana kerjanya, cara nangaingi, cara napupuk, mata tepak ya. Misalnya tanamannya, padinya tidak subur, dicek oleh pemiliknya. Oh, ternyata cara mupuknya berbeda. Tak putok kaki kaki sempen misalnya. Bekerja di kantor misalnya, bagaimana cara ini. Ada monitoring setiap 3 bulan misalnya, setiap 1 bulan ada pemeriksaan dan sebagainya. Nah itu di dunia, apalagi kelak di akhirat. Seluruh amal-amal perbuatan kita tidak akan mungkin terlewati. Mungkin di dunia akan terlewati dan mudah direkayasa. Laporan LPJ misalnya. Tidak semua apa yang dilakukan tertuang di LPJ itu dilakukan secara maksimal. Tetapi yang penting tertulis. Nah itu rekayasa. Mudah itu mengelabuhi manusia. Tapi kalau Allah dengan malaikat Allah tidak bisa dikelabuhi. Perbuatan kita terus terpantau oleh yaitu CCTV. Karena di dalam diri kita ada namanya fuad. Fuad ini adalah CCTV yang memantau gerak-gerik kita semua dalam keaudian kita di dunia ini. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan taubat itu. Jadi taubat itu ibarat pembersih. Nah, taubat itu ibarat pembersih. Pembersih terhadap apa yang kita lakukan. Nah itulah pembersih. Dibersihkan. Sebelum nanti semua amal-amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibersihkan dulu. Ketika kita mau menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang damai, dengan hati menghadap Allah. Tidak sembarangan orang menghadap Allah. Makanya inilah pentingnya taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan seluruh gerak langkah kehidupan kita, perbuatan kuleban panjenengan di dunia ini kalau kita mungkin kalkulasi lebih banyak jeleknya, lebih banyak lupanya daripada ingat kepada Allah. Lah, orang ketika sadar akan hal itu awal dari kesadaran kita. Pintu taubat dibuka oleh Allah. Ketika sadar, ya Allah, saya selalu banyak dosa kepadamu, ya Allah, istighfar kepada Allah. Ya. Namun tadi lihat, taubatnya taubat yang mana? Ada banyak taubat ya. Taubat sekedar memenuhi kegalauan hati. Tidak ketepaan galau atau taubat ke Allah. Tidak ketepaan banyak otang. Ya Allah, raja tu sabtina ka ajudan. Pas yuji ka dia ka dinto. Tidak kebanyakan otang. Otang apa nah? Tak ada taubat terus. Haranya mana taubat otang. Nah, banyak macam. Beda ngocak taubat sambal. Bagaimana taubat sambal? Serta tahu cek pedes ki bakun ekakan capi ki. Mun tak ada capi tak nyaman. Nah, tak nyaman. Dilengkan capi anganga. Arojok pakun ki. Berapa capi sapa biki? Pakun tak ada senyamana. Rujak. Itu pun tahu kalau kita pedes. Kira-kira jangan mana taubat sambal. Atau taubat ini nyampe boleh. Apa taubat nambah boleh tu sana. Lah nikah ki. Ini yang tidak masuk dalam kategori taubatan nasuha. Nah, puncak dari taubat, taubatan nasuha. Taubat yang totalitas. Taubat yang yaitu bersungguh-sungguh. Nah, kenapa? Karena itu yang menghilangkan dosa. Nah, bukan hanya sekadar pengakuan. Tapi pengakuan itu penting dalam rangka kuleban panjenengan mengukur yaitu kualitas amal-amal kita kepada Allah. Tidak pun bersih, nyaman nanti. Hati kita bersih kekapi, bisa nanti bertemu dengan zat yang maha bersih, yang maha suci. Makanya Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih." Kata Allah, barang siapa yang berharap menginginkan bertemu denganku, bertemu dengan Tuhanmu, falyamal amalan saleh. Maka hendaklah engkau berbuat amal-amal yang saleh, yang bagus. Bersewa aten.
Karena Allah zat yang maha suci. Makanya bersihkan hati kita dengan taubat. Kita sadar bahwa sekecil apapun yang kita lakukan itu baik dan buruk pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebisa mungkin harus sedikit kejelekan kita ketika kita menghadap Allah. Mungkin kalau 100% tak ngiba dosa, ya sarah. Ya paling tidak lah, ngiba nik sekoni. Lah, ya syukur tak ngiba dosa sekali. Bagus. Bisa. Karena itu tergantung Allah. Misalnya di akhir kehidupan kulebon panjenengan menurunkan rahmat Allah, kata Allah misalnya saya ampuni semua dosa orang yang akan meninggal wafat menujuku. Misalnya, semua orang Gusti Allah. Kan banyak orang-orang yang awalnya nikah coba ketika akhir hayat husnul khatimah. Itu hak prerogatif Allah dan tidak bisa kita rencanakan, Bon. Kula bon panjenengan cak rencana. Yang penting kita berdoa dan berbuat baik. Nah, engkau dekian mau mate si husnul khatimah ngariang rencana aki was. Cong engkau dekian mau mati ya. Samping engkau bodotip Al-Quran, bodoriak Al-Quran. Pokoklah Al-Quran manono ya. Tak bisa rencana aki, belum tentu. Kakak ponompian goncong misalnya sa situ bondo sorong ngaji kakapi, belum tentu pak repaan ketika pas husnul khatimah. Itu tergantung amal kefokusan kula panjenengan. Tak bisa direncanakan. Husnul khatimah bukan direncanakan, tapi yaitu diamalkan dan diminta kepada Allah. Nah, kini minta ke Allah dan diamalkan, kefokuskan. Insyaallah kita akan meraih husnul khatimah. Itu yang bisa kita sampaikan dan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu tentang pentingnya taubat. Wa tubu ilallahi jami'a. Jadi kita harus totalitas, yaitu bertaubat kepada Allah dan dianjurkan bertaubat dengan bersama-sama, jami'a, berkumpul. Karena bodoh istighatsah. Makanya ada ada solawatan, ada tahlilan, ada perkumpulan apapun yang di dalamnya pasti ada istighfar, ya, renungan, astaghfirullahaladzim, astagfirullah, berjamaah. Ini penting. Zikir setelah sholat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, itu berjamaah. Jadi ayatnya jelas, perintahnya jelas, bersama-sama. Renungan, ada istighosah, renungan. Kadang kita kalau sendiri tidak merenung, tapi ketika banyak merenung. Makanya datang ke tok petok, datang kalau telok, datang ke pak polo, datang ke naon, datang ke nyatos. Kita merenung, astagfirullahaladzim, oh iya, mati datang ke. Merenung, pada saat kita beristighfar, merenung. Kadang pun tak datang ke tok petok, tak ada. Merenung, bengkona, sibuk dengan kesibukannya. Lagi pun datang ke tahlilan, paling tidak merenung hati walaupun sejenak. Astagfirullahaladzim. Sati engkau atu aki si fulan, siapa tahu engkau laku na itu aki bentatang ke istighfar bentatang ke renungan. Itulah pentingnya. Jadi nikahnya mana? Perintah dari Allah. Ayyuhal mu'minun. Tapi pada ayyuhal mu'minun. Ayyuhal mu'minun itu bagi orang-orang yang iman. Makanya pada saya orang katanya, tobat kanlah banyak perintah Allah. Tapi kenapa orang mak banyak tak tobat pi bakun maksiat? Karena itulah tergantung ketulusan dan kemurnian hati. Ayyuhal mu'minun. Karena orang seontong kedekian la'allakum tuflihun akan mengalami keberuntungan, kebahagiaan hidup ketika orang iman. Orang iman pasti tobat ka Gusti Allah. Ketika pun contohnya pun. Jadi mun tak ada iman nang yate tak kira tobat. Kalau sudah tidak ada iman dan tidak bertaubat, tidak akan pernah beruntung. Ini kesimpulan dari ayat Kak Dito, surah An-Nur ayat 31. Muka-muka kulubun panjenengan paling teti orang-orang si ahli taubat. Orang ahli taubat ni kakak senengi. Berapa firman Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah gitu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tawabin. Tawabin ini kenapa? Orang yang bertaubat. Benih cinta kepada orang yang suka banyak hartanya, banyak bukan. Suka kepada orang yang bertaubat.
wa mutahhira. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan cinta kepada orang yang suka membersihkan diri atau hara. Jadi kalau yang pertama itu tawwabin, taubat membersihkan dari dalam, yang kedua mutatahhirin membersihkan dari luar. Awudu, betal wudu, ngalak boleh wudu, bersih, zahir batinnya, kenika taharahnya mana. Nah, mutatahhirin. Makanya Allah senang kepada orang yang bersih, luar dalam. Kira-kira kenika innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayo kita berlomba menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang bertaubat. Kenika sare kenika taubat Gusti Allah. Makanya ada upaya-upaya sampai Kanjeng Nabi sampai bersabda, barang siapa yang salat 6 rakaat bainal maghrib wal isya, maka kencerna pada 12 tahun beribadah. Makanya disitulah ulama nganjuraki salat 6 rakaat, 2 rakaat salat ba'da maghrib, yang 4 rakaat salat sunnah awabin. Salat awabin ni kan yang mana salat taubat everse. Makanya kini kayak beri bonus ben Gusti Kanjeng Nabi. Pak istiqomah kini kan. Setelah salat maghrib, mari salat maghrib, mari wirid langsung dianjurkan jangan berbicara apapun, tak boleh berbicara. Mari kenika langsung kula pun panjenengan salat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib, setelah itu 4 rakaat usolli sunnatal awwabin rakaataini lillahi taala. Setelah itu 2 rakaat bangun lagi usolli sunnatal awwabin 6 rakaat. Bainal maghrib wal isya. Itu pahalanya sama dengan beribadah 12 tahun. Berse'eben Gusti Allah. Makanya kenika bonus kenika sempat taki Pak istiqomah kula pun panjenengan. Pak istiqamah. Dan itu 12 tahun coba kejarnya. Coba mungkin nyari cerita salat sunnah malam. Coba. Ada setakar 12 tahun. Salat tahajud tak ada. Tak ada. Salat tahajud malam kencerna pada ibadah tak ada. Tak ada. Tapi bainal maghrib wal isya itu sama dengan 12 tahun beribadah. Coba. Berat, tidak semua orang bisa ngerjakan. Berat. Karena disitulah ujian dekat orang yang mau untuk menjemput pahala. Kadang ngeruka buru. Padahal bekto-bekto kenika bekto yang mustajab ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenika sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ceruka buru, pa istiqomah panjenengan. Nika pun ebeki pun ben Gusti Kanjeng Nabi pun. Karena mari maghrib, mari jangan lupa. Dalam kondisi apapun jangan sampai meninggalkannya. Coba saare bisa malam 12 tahun. Ibadah. Umur ni kan ibadah saya 12 tahun tapi maksiat malam apa? Lagi ini 12 tahun dinilai ibadah sekalian. Mun sabulan istiqomah, mun satahun istiqomah, mun 2 tahun istiqomah. Beres. Itulah yang tadi dikatakan kenika pembersih dosa. Dan nikah coba. Kula panjenengan makin montak menjemput kenika, montak ngangkui kenika korang odik kula panjenengan. Ceng ibadah yang arnyang deh. Ngak kula nih ibadah yang arnyang tak pati mana ibadah. Ate banyak lopan ke pangeran. Pas tak ngalah bonus kenika tak korang umur. Umur korang elompak napa? Lebih banyak dosa daripada umurnya. Tu sana namun kula panjenengan kalkulasi mungkin ratusan tahun tu sana. Tapi ibadah nak mungkin berapa tahun ibadah nusa koni. Pas tak ngalak bonus ada kala umur kala abonnya antusa sana. Berapa pun pas abonnya antusan pasti neraka. Sudah puk pasti pakai. Makanya kenika yang harus kita ambil mungkin. Bonus-bonus dari Allah kenika beri. Allah kenika luar biasa melalui Rasulullah memberikan bonus-bonus kepada kita. Kita setan anda. Sombong berarti orang yang tidak mengambil bonus. Kan sombong nih, beri bonus buat Gusti Allah, Allah ini tak kalah. Ya, tak kalah padahal apa entak sip ya ibadah. King tak kalah gini kan. Nah ini kaki, makanya Allah Subhanahu wa taala beri bonus-bonus kepada kita. Ambil gini kaki. Nah, gini kan mumpung berkaitan kula ingat deka taubat. Nah, saya ingat ketika salat sunnah awabin gini. 4 rakaat setelah
maghrib. Kini kan 6 rakaat. Cak sampai tina pun. Kesibukan apapun, cak sampai tina. Lagi bainal maghrib wal isya. Karena kini aku nyari dalil-dalil ibadah malam apa tak ada sih menunjukkan belasan tahun. Ya berak ibadah. Salat malam. Salat malam kencerna. Raja tak ada sih 12 tahun. Kenikah berak 12 tahun ibadah. Luar biasa. Nah, oleh karena itulah kulabun panjenengan ayo kita kejar bonus-bonus yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga setiap orang yang ahli taubat, setiap orang yang ahli sadar kesalahan-kesalahan kita dan ahli istighfar. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.